gue rilis single lagu Minang namanya Sabana Malu, Sabana Rindu. Tapi diterusin nggak Peter Pan-nya? Enggak, karena kan Peter Pan tuh hak ciptanya punya Walt Disney ya. Jadi antar pemain ada, tapi kan sebenarnya itu ya internal aja. Tapi secara hukumnya tabrakan sama... Yang lu bikin Noah itu main di berapa tempat di luar negeri dalam satu hari. Oh iya. Komunikasinya tuh sangat well artikulatif. Sehingga lebih gampang bisa diterima. Itu nggak bakat banyak orang loh sebenarnya. Mungkin karena gue dari berasal yang nggak tahu, abis itu tiba-tiba tahu, banyak yang ngajarin, termasuk udah Kadri juga. Tapi kemarinnya sih udah mulai akan ada titik temu sih. Paling tidak bahwa bukan penyanyi yang bertanggung jawab ya. Itu udah. Makanya lu sekarang ada proyek apa nih? Ya, lagi coba bikin video, ya apa istilahnya edukasi kayak hak cipta for dummies gitu biasa. Lu main film? Ya, iya betul. Lu main filmnya Dilan bro. Gitu, gimana caranya tuh? Gimana caranya? Dilan Jadi udah sebagai kuliah? Dilan umur 25 tahun, masih kuliah di ITB. Kan ada papa mama. Mama itu kalau mama sih Minang bener ya. Minang bener. Papanya orang Rao, ibunya orang Bukit Tinggi. Itu Raja Rao ya? Iya, Rao. Sultan Darwis, Sultan Syair Alamsah. Wah. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Oke, kembali lagi kita di podcast Ambo Kadri. Sesi hari ini bersama Ariel Noah. Udah Ariel. Udah Ariel. Udah Ariel dari Pasaman Bonjol. Pasaman. Kebetulan hari ini tuh hari yang sengaja gue undang Ariel karena gue rilis single lagu Minang namanya Sabana Malu, Sabana Rindu. Ciptaan tadi mana Bos Agung tadi kemana? Oh, lagi ada di sebelah sana. Bukan lagu Minang, itu lagu Jepang. Kita bersama Chef Rustam Chaniago. Ya. Kali ini tentang apa? Tentang Silakan. salah satu minuman khas dari Minangkabau. Oh, Ya. Wah. Ya. Dan ini bukan umumnya, selalu ada di restoran Padang. Rin. Oh, oke. Ah, Restoran oke. Minang lah. Restoran Ya, Minang. orang pada suka biasanya. Ya. Ini orang sebutnya teh talua. Teh Talua. Ya, bahasa Cek Talua. Sunda mah teh telur. Ya. teh telur. Bahannya sederhana sebenarnya. Cuman teh pekat yang sangat panas. Oh, oke. Hmm. Kemudian telur kita bisa milih antara telur bebek atau telur ayam. Ya. Tapi kalau lo nggak terlalu suka yang amis, itu sebaiknya telur ayam aja. Itu pakai telur bebek ya. Nah, Bebek karena amis telur banget. Amis banget. Ya. Oke. Ya kemudian lo bisa setelah itu lo juga bisa tambahin kalau lo nggak suka yang tawar bisa dikasih gula. Orang-orang Minang itu sukanya minumnya pagi atau sore, Ril. Oh, sore. Tea time. Kita Oh, Tea time. Teh Talua. lo baru mau mulai gawe atau setelah selesai. Setelah selesai. Oke. Dan biasanya temennya pisang goreng. Wah, Ya. Pisang gorengnya mana? Jadi nggak, nanti kita beli. Oh, nanti. Oke, jadi Oh. lo bikinnya ini telur itu lo pisah antara yang kuning dengan yang putih. Rin. Oh, mesti oke. Gitu, oke. Tri. Oh, Ndek Maniko. Semuanya lo kocok. Ini yang lu bikin tadi. Iya. Oh, berapa Ini lama yang tuh? kayak gini nih. Sampai nginep di rumah gue loh. Ah. Ya buat bikin teh Udah 2 Talua. hari gitu Dua- sampai ini. Ini kok kayak ada layernya gitu? Dikasih jeruk. Bener. Layer gitu? Bener. Nah, dikasih jeruk. Jeruk ini real kalau lo nggak tahan amis. Oh, oke. Ah, Ngebantu jadi ya. Lo Dia ngebantu. Lo tambahin jeruk. Ya. Oh, oke. Dan ini khasiatnya, bukan Apa? khasiat sih sebenarnya ini. Larinya lebih kenceng ya? Orang Minang tuh percaya lebih kenceng. memberikan energi lebih. Oh, oke. Oh, ya? Kalau minum. Berkelebihan. Silakan sih, Ini buat saya nih. Silakan. Iya. Hahaha. Pakai ini. Ya, jadi ini Oh iya, masih ada amisnya. masih ada minyak. Amisnya. Oke. Tapi pernah kok. Tapi enak sih. Ingat kayaknya pernah ini nyobain pas Pasti, kecil. Di Pangkalan Berandan banyak deh. Iya ya. Oke. Kebetulan Ariel ini lahir di Berandan. Berandan. Ya, Pangkalan Berandan. waktu Berandan masih hebat lah, Ya. Wah iya. masih rame. Ya. Ya, nanti itu bagian di sebelah sana. Saya tidak boleh banyak-banyak. Jangan. Ya. Kita kedatangan salah satu bintang Divo. ya, Divo. top dari tahun 2000 hingga kini lah. Ya.
Oke. Mudah-mudahan kita doain Ariel sukses terus. Amin. Berikut bandnya, sekeluarganya juga. Demikian juga udah Kadri. Amin. Oke? Amin, amin. Yuk kita masuk. Ariel in the house. It's in Thanks, the Ariel. house. Ya. Sama-sama, anytime, kapan aja. Teh talua tadi gimana rasanya? Manis. Ini lagi ngurusin badan ini, ngurusin badan. Soalnya kan bokap ada diabetes, takutnya nurun. Oh gitu ya. Iya. Oh oke. Jadi gue pengen ngajak Ariel datang ke sini tuh kita buka dari tadi dengan teh talua. Iya. Terus kemudian tadi juga ada musisi Saluang tuh emang selalu di podcast gue tuh akan kurang lebih sedikit lah memperkenalkan Aroma-aroma Minang. ya aroma-aroma Minang gitu. Nggak terlalu Minang banget gitu, tapi aroma Minang Tam. Iya dong, harus itu. Nah, terutama nih Ariel nih. Udah Ariel ini tuh asli dari Udah juga. Udah. dari Bonjol Pasaman. Jadi Real gimana Real? Lu rasanya jadi orang Minang. Jadi sebenarnya lu kalau bisa ceritain tuh lu di gimana ya? Sedikit aja apa namanya cerita lu gitu ya tentang lu yang mungkin orang juga udah sering dengar itu. Silsilahnya maksudnya, silsilah keluarga. Silsilah. Iya, jadi kan ada papa mama. Mama itu kalau mama sih Minang bener ya. Minang Maksudnya, bener. papanya orang Rao, ibunya orang Bukit Tinggi. Itu Raja Rao ya? Iya, Rao. Papanya Sultan Darwis Sultan Syair Alamsah. Wah. Panjang namanya. Itu lu ada itunya ya silsilahnya tadi mana tuh tadi? Ada di sini, cuman ya gitu ya susah lagi bukanya. Jadi ada Kalau orang Padang, jadi kan dulu ada Mak Tuo datang, ini silsilah keluarga jaga ya gitu. Iya. Cuman tadinya kan kertas. Pas kertas akhirnya masukin digital aja deh. Coba kita bagian mana nih yang kita melihat. Jadi elunya di mana Real? Ini gua. Wih, gila pakai topi Ini itu. nyokap, bokap, dari keluarga bokap. Dari paling keluarga tingginya nyokap. siapa? Yang paling tinggi maksudnya paling Paling tuanya Paling ultimate? atas. Iya, paling atas. Kayaknya yang lebih lengkap. Ini jadi yang lebih lengkap ya. Yang lebih lengkap itu dari Oma kayaknya. Iya. Itu namanya siapa? Papanya Oma itu ini Abdul Hamid Datuk Bandokayo. Wah, Datuk Bando Kayo. Kalau Opa itu papanya Sandiri Datuk Bandar Kuning. Woi, Oh, panjang. Panjang banget. jadi dia lebih. Iya. Jadi lu benar-benar Minang dari ibu. Iya, cuman ada Batak dari papa, dari mamanya. Tapi Jadi karena papa punya mama itu dari Batak. iya, Mandailing. Mandailing, oke. Mandailing Siregar. Mandailing, Siregar. Oh, oke. Dari papa, Dari papa. mamanya. Iya, mamanya papa. Mamanya papa tuh adalah Siregar. Siregar ya. Tapi nggak turun kan kalau orang Batak tuh Nggak dari turun. papa. Dari papa. Kalau orang Minang dari ibu. Iya betul. Terus kemudian sampai ke lu, terus kemudian dari papa itu yang di Bonjol tuh siapa? Yang di Bonjol itu papanya papa. Oh ya sih. Kalau mama? Kalau mama itu papanya Pasaman tadi, Aha. ibunya Bukit Tinggi. Oh oke. Jadi deket-deket dong ya kalau papa Bonjol, Ya, ya. Terus ini ibu Pasaman. Pasaman. Pasaman kan Bonjol juga ya? perbatasan. Perbatasan kan? Kalau kita jalan darat tuh kan Pasaman, itu terus lagi Bonjol. Lu jadi pernah pulang kampung dong? Terakhir itu 2014 kayaknya. 2015. Iya. Ngeliat Apa juga? jauh, bukan jauh sih sebenarnya jauh iya, terus juga banyak banget yang mesti dikerjain. Oh, iya, Kalau iya, mama, jadi lebih gini, mama mau pulang kampung, nih tiket pesawatnya udah gitu aja. Mama masih ada? Mama masih ada, Papa juga masih ada? papa udah nggak ada. Oh, papa udah nggak ada. Mama masih ada. Mama masih Oke. ada. Tapi lu banyak di Bandung. Banyak di Jakarta sekarang. Oh, oke. Sekarang Jadi lagi sebenarnya lu kan pernah di Pangkalan Berandan itu ya? Lahir Lahir Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan, habis numpang lahir. Ya. Habis lahir Pangkalan Berandan langsung dibawa ke Langsa, Aceh. Oh, oke. Karena papa kerja di Pertamina, sorry, di Asam Merah Oil. Asam Merah. Oh, oil. Oke, blok Asam Merah berarti Ya, ya. betul. Oh, oke. Jadi di oil and gas lu ikut terus tuh. Situ. Terus habis itu pas gue umur 6 tahun kayaknya pindah kerjaan tuh ke Jambi. Terus ditawarin sama perusahaannya. Keluarga mau tinggal di mana? Mau di Jakarta Oh, atau di Bandung atau di Jambinya gitu. oke. Udah pindah ke Bandung aja. Situ udah Di Bandung. kelas 1 SD udah di Bandung. Makanya gedenya udah di Bandung. Makanya hilang Main band di Bandung. main band di Bandung.
Main band pertama kalau lu pernah cerita lu sebelum di Peter Pan lu ada beberapa band. Banyak. Waktu pertama kali main band sama teman-teman kompleks pasti ya. Kan nggak ada kerjaan gitu biasanya tuh. Kita ke studio yuk main band gitu. Terus SMP itu main band tuh berempat. Yang tahan sampai ke Peter Pan tuh sama Uki berdua, itu teman SMP. Oh, oke, teman SMP. Teman Gila. SMP. Ada satu si Kibil, nggak barengan, jadi SMA-nya misah, kuliahnya misah, terus tiba-tiba dia jadi cangcuters. Oh, Pemain oke. gitar cangcuters. Oh iya. Dulu main band bareng. Dulu. Iya. Oke. Jadi lu tumbuh kembang tuh di Bandung ya. Iya, Tapi kembali lagi, lu di Bonjol tapi nggak pernah tinggal di sana. nggak pernah. Nggak pernah. Darahnya doang kebagian. Oke, lu tahu tentang misalnya Tuku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol tahu, abis itu apa namanya? Baca buku sih, dari baca buku. Oke. Sebetulnya. Ya. Tuan Bonjol tuh menarik, Kak. Kurau. Tuan Kurau, iya. Tuan Kurau juga. Tuan Kurau, sorry kok Tengku ya. Tuan Kurau. Ya. Tuan Kurau. Iya. Ada tuh bukunya kan gitu. Jadi baca-baca, karena di situ lumayan tuh. Tapi lebih banyak sejarah suku Batak ya sebetulnya di Tuan Kurau. Iya. Itu dia kan ke ekuator itu kan. Masuk di dalam apa? Garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa. Ya, Bonjol tuh masuk di situ. Iya betul. Iya. Tapi masih ada sekali-sekali lu balik yang lu bilang 2014 itu. Balik karena Opa itu kan kerja di Pertamina tuh Opa, yang dari Mama. Ya. Meninggal di sana di Berandan, tapi tahun berapa tuh dipindahin makamnya karena diminta balik ke Opa itu kan raja sebetulnya. Oh, Jadi diminta balik mesti di dekat situ, di dekat istananya dulu gitu. Di Bandung lu main band, terus kemudian gue lihat lu tuh pernah di Unpar. Mampir 2 semester. Kayak Arman juga lo. Tapi lu punya arsitektur. Itu Arsitektur. Unpar arsitektur susah loh. Zaman gue, Iya betul. itu masuk arsitek Unpar tuh sama aja kayak masuk arsiteknya ITB tuh, orang banding-banding itu nggak kalah gitu ya. Ya. Arsitekturnya Unpar dan sama ITB. Iya makanya pas pertama kali kayak 2 semester nggak dilanjutin tuh kayak ini beneran nih mau dilepas Unparnya gitu. Habis gimana? Udah jalan. Udah jalan karena emang dia banyak teman-teman yang godain pada saat di usia itu ternyata bandnya banyak tanggapan. Ya. Banyak tanggapan dari masyarakat dan itu album pertama itu ya tahun Itu berapa? sebenarnya itu masih kompilasi. Oh, oke. Masih kompilasi tahun 2002 tuh kompilasi. Cuman kayak udah tadinya mau minta libur tadinya ke Unparnya cuman ya salah komunikasi lah, habis itu nggak dikasih, akhirnya ya udah deh lanjutin aja bandnya deh gitu. Oh, oke. Guru tanggung. Ya. Tapi lu selama di kayak misalnya di Bandung gitu ya. Ini kembali lagi nih ya, lu kan di Bandung lama, gede, main band gitu ya. Nama lu itu Nazril Irham. Itu kan ngadap banget ya. Ngadap tuh maksudnya Padang banget. Iya bener. Ya. Biasanya tuh orang di Jakarta bilang Minang tuh Padang. kalau Nazrul biasanya Nazrul kan. Irham. Enggak, Nazril. Biasanya kan Nazril. kalau itu ada Nazrul, biasanya kan nama-nama Padang Iya. gitu kan. Nazril Irham. Itu artinya apa, Bro? Wah, gue tanyain sih nggak dijawab. Tanya ke ini artinya apa? Enggak, udah itu aja. Nazril Irham. Enggak, gue ingat lu ngomong sama siapa. Kayak Taylor. Penjahit Nazril. Gitu. Oh iya. Penjahit Nazril. Nazrul biasanya penjahit ada. Jangan tersinggung. Jadi once upon a time itu di era-era itu tiba-tiba gue pernah satu gue lagi di Citos, gue numpul sama teman-teman gue Oh Citos. lawyer, terus tiba-tiba lagi pada rame tuh mau ke Score. Waktu itu di Citos ada Score. Mau ngapain lu? Ini nonton band Peter Pan itu yang lagi top, itu 2000 tuh 2001. Ya betul. Bener ya? Segitu. Mungkin masuk ke 2002 sih kayaknya sebetulnya. 2002 ya, sekitar 2002. Oh gitu ya, Peter Pan. Oh Ariel ya. Yang saat itu ya akhirnya kemudian terus lu makin lama makin terkenal Peter Pan, dan kemudian itu band akhirnya ganti nama. Iya. Karena terus kemudian mungkin orang-orangnya pecah kali ya. Ada orang pecah juga, habis itu ada hak cipta juga. Oh, Hak copyright cipta nama. Namanya diambil di quit. Tapi diterusin nggak Peter Pan-nya? Enggak, karena kan Peter Pan tuh hak ciptanya punya Walt Disney ya.
sebetulnya. Oh, I see. Pas kita bikin Jadi merchandise tuh. bukan antara pemain dong. Jadi antar pemain ada, tapi kan sebenarnya itu ya internal aja. Tapi secara Oh. hukumnya tabrakan sama Oh, jadi pada saat lu mau Walt register Disney. nggak bisa juga. Nggak gitu. Kan bisa. itu udah nama yang kamar, udah internasional gitu ya. ya. Oh, gitu. Walaupun kan Peter Pan tuh Pan-nya nama keluarga kan ya, Peter Pan. Kita kan gabung Peter Pan gitu. Ah, sih. Walaupun gitu juga nggak bisa kata ininya, hak ciptanya. Tetap terdengarnya sama, udah kalian nggak bisa klaim itu punya Walt Disney. Berapa album tuh Peter Pan? Peter Pan itu 1, 2, 3 album. 3 album ya. Pada Tiga saat itu emang pas lagi top banget di atas lu, kemudian harus berganti menjadi Noah under Musika. Masih ada Musika Under labelnya. Musika. Dan pada saat itu Musika mesti rebranding lagi, tapi Ya. mungkin karena ada lu di situ, ada pemainnya ganti nggak Noah sama Peter Pan? Sebenarnya kan 2 keluar dari Peter Pan. Ya. Abis itu additional player tuh masuknya. Oh, 2 additional player. Oh, oke. Kesana-kesananya yang tadinya additional player tuh 1 jadi anggota tetap. Oh, oke. Iya. Peter Pan jadi Noah, dan gue lihat sedemikian effort maksimal dari Musika untuk memperkenalkan branding baru Noah ya. Ya. Dan pernah ada yang cukup spektakuler tapi nggak terlalu detail gitu ya. Siapa manajemen lu ya? Siapa manajer lu yang dari Benyo. Benyo Ya. itu yang lu bikin Noah itu main di berapa tempat di luar negeri dalam 1 hari. Oh iya. Itu gimana caranya? Itu taktikal dari atas tuh. Cara gimmick sih keren banget gitu. Tapi bener lu really main, gimana caranya lu main? Panggung disiapin. 1 pasti pakai private jet, udah pasti. Waduh. Private jet, panggung udah siap semua. Jadi kita tinggal datang doang. Tapi audiensnya apakah orang asing apa orang Indonesia? Enggak, kebanyakan orang Indonesia kok. Kita main di Melbourne tuh orang Indonesia juga. Jadi start dari Melbourne tuh. Ya. Start Melbourne jam 12 malam, karena kan itu kan 24 jam. Ya. Start Melbourne 12 malam, terbang ke Hong Kong, sampai pagi kan di Hong Kong. Pagi main buat Hong Kong, habis dari Hong Kong langsung terbang lagi ke Malaysia, main Malaysia, terbang lagi Singapura, main Singapura, terbang lagi Jakarta, penutupan. Ya. Secara story itu bagus banget sih ya, buat gimmick marketing daripada Iya, hook. dapat hooknya. Iya. Soalnya dibantuin waktu itu, jadi dibantuin juga sama news. Oh, oke. Jadi kan ada laporan update terus tuh buat orang-orang lihat, udah nyampe sini nih, udah nyampe situ gitu. Jadi kayak belum ada yang kayak Instagram yang update sih lihat sana gitu. Jadi orang tuh masih ke TV waktu itu kan. Ya. Jadi di-update di news, jadi makanya makin gede. Gue mengamati tentunya, gue kenal lu tentunya dari jauh ya, tapi baru belakangan pada saat orang copyright bahas soal copyright, akhirnya kita ketemu ya, kita tukar pikiran gitu. Iya. Satu Nggak hal tukar sih. pikiran, saya dapat ilmunya. Iya, kita jadi ngobrol gitu ya, dan Ya. gue ngamatin sih, artinya gue kan banyak kan di belakang ya, di belakang layar untuk berkomunikasi dengan teman-teman ya. Walaupun gue tahu Ariel itu mengambil posisi karena lu ditunjuk sebagai wakil ketua apa sekjen ya, juru bicara Wakil ya, ketua kayaknya. wakil ketua dari visi. Iya. Ya. Dan gue rasa maksudnya tuh bukan dalam konteks karena penyanyi diserang atau apa, tapi dalam konteks mencari yang terbaik ya, solusi terbaik ya. Iyalah. Ya mencari solusi terbaik karena memang kan di industri musik kita tuh kayak kurang keurus ya. Dari mulai bajakannya aja udah nggak keurus, habis itu sekarang hak-hak pencipta juga nggak keurus, jadi ya itu mesti ada yang ngurus lah pasti. Dan bener itu sih, bener ribet loh sebenarnya. Ya artinya ternyata mulai dari right-nya aja orang masih beda-beda pandangan. Kadang kita di teman sendiri ya menginterpretasikan yang mananya performing, yang namanya recording right, yang namanya synchronization, reproduction, Digital rights. digital rights itu kayaknya sedemikian banyak dan tidak terdefinisikan kan, kita tahu di undang-undang kan. Betul. Nah, jadi orang tuh mengambil ini, biasanya common knowledge-nya mengenai ini adalah pasal ini adalah performing rights gitu, tapi tidak terdefinisikan gitu ya. Orang tuh kayak kalau umum yang bikin kemarin rusuh itu kan adalah umum itu taunya ya undang-undang hak cipta itu buat pencipta. Itu aja kan. Jadi apapun itu untuk kepentingan pencipta. Padahal kan di dalamnya diatur
pada saat pencipta bersinggungan sama industrinya kan. Betul. Sama Pada situ IO. ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Ada ya. neighboring right, ada orang yang punya kontribusi juga banyak selain penyanyi adalah produser. Produser kalau nggak ada kalau kita pakai skema label ya, orang juga nggak bisa terproduce gitu ya. Ya, Kecuali betul. sekarang produser udah diganti sama si Beda. pencipta dan penyanyi itu sendiri gitu. Tapi ini memang suatu simbiosis sebenarnya gitu. Betul. Itu yang mesti dijaga. Iya betul. Jangan sampai pecah gitu kan, karena memang harus kerjasama. Udah nggak bisa dipisahin itu. Kenapa sekarang mesti berantem gitu kan ya? Iya. Tapi satu hal sih, gue ngelihat, gue sendiri mengamati lo gitu, wah gila lu komunikasinya tuh sangat well artikulatif gitu ya. Sama orang tuh dia bisa mempersimplify, menyederhanakan sehingga lebih gampang bisa diterima. Itu nggak bakat banyak orang loh sebenarnya. Mungkin karena gue dari berasal yang nggak tahu, abis itu tiba-tiba tahu, banyak yang ngajarin, termasuk udah Kadri juga, banyak ngajarin. Jadi kayak, oh kalau orang-orang kayak gue dulu tuh mestinya bahasanya gini nih, biar ngerti. Jadi lu lebih clear, lebih jernih gitu ya Jadi ngelihatnya. mesti kesini nih, kalau nggak mereka nggak ngerti nih gitu. Tapi kemarinnya sih udah mulai akan ada titik temu sih. Paling tidak bahwa bukan penyanyi yang bertanggung jawab ya. Itu udah settle ya? Udah settle. Kemarin udah ngobrol sama Aksi Tinggal masalah juga. apa lagi ya? Tinggal masalah izin. Izin tuh berarti ada dua hal. Dia pengen sebenarnya diperoleh izin dulu sebelum konser ya. Sebelum konser, betul. Itu tinggal masalah mekanisme bagaimana misalnya nih. Saya juga ngobrol sama sebelumnya, itu hasil pemikiran yang udah ada di otak, di kepala banyak orang. Tapi Mas Chandra mengintroduce misalnya Chandra Darusman ya. Bayar aja sebagian dulu. Ya. Kemudian sisanya nanti belakangan setelah direkap. Kalau basisnya masih pakai persentasi daripada Tiket. Ya. Cuman masalahnya bisa nggak sih sebenarnya rights ini juga sama seperti rights dari penyanyi yang dapat dibayar di muka langsung fix gitu ya, dan juga right daripada yang lain ya. Walaupun sebenarnya tinggal masalah, menurut saya tidak perlu di undang-undang sih, bisa diimplementasi. Kemarin ngobrol gitu, ketemu sama Mas Piu, ngobrol kan pemaparan Mas Piu tentang teorinya mereka. Jadi intinya sih sebenarnya gini, jadi kepentingan pencipta dipikirkan, tapi jangan sampai bertabrakan juga sama yang punya kepentingan lain. Betul. Yang Itu mau perform, ya. yang IO gitu-gitu segala macam. Betul ya. Karena pada saat gue lihat kayaknya kita pencipta sama penyanyi ngomong, selalu bilang udah naikin aja sekian persen. IO-nya teriak, men. Ya, itu dia. IO-nya nggak pernah dilibatin, dia diem aja. Belakangan mereka juga bilang, wah gila, nanti gue mesti kena pukul nih. Maksudnya yang terkena hits itu adalah mereka. Ya, nanti kalau mereka nggak mau bikin, nggak ada acara. Nggak ada yang dengerin musik lagi nanti. Ngarang lagu sendiri. Ngarang lagu sendiri. Betul. Rata-rata. Sebagian besar lah. Gue ke rumah lu sih, lu lengkap punya studio, dan kemudian lu ada gitar, dan lu main gitar. Cuma main gitar doang. Ya. Yang lainnya belajar-belajar doang. Dulu sempat SMP main drum, tapi bentar doang. Ya main drumnya seadanya. Iya. Dan lu eksploitasi sih sebenarnya di range lu gitu, membuat lagu. Betul. Jadi lu nggak perlu interval yang terlalu bagaimana, lu main aman di range lu. Soalnya dulu dengarnya itu pertama kali dengar lagu itu, seneng musik itu jatuhnya pas di zamannya Nirvana waktu itu. Oh, oke. Ya, Nirvana. Ya. Kalau masih ingat dulu tuh ada pertengkaran tuh antara Guns N' Roses sama Nirvana. Ya. Dan di situ juga di zaman dimana orang yang ada tuh ceritanya dulu yang kuliah sampai ke Amerika untuk belajar musik yang jelimet, tiba-tiba Nirvana nge-boom dengan musik yang simple kan gitu. Ya. Nah jadi ini kebagian musik yang simple nih. Termasuk itu tadi, si vokal, istilahnya gini, kalau misalnya lagu, kan yang penting nyampe ke hati ya. Nggak perlu terlalu tinggi, nggak perlu apa. Jadi nyampenya di situ tuh waktu itu. Betul, itu Angkatan lebih. itu. Jadi lu mengambil langsung straight to the point ke kuping orang dan langsung masuk ke perasaan orang. Dan sesuai dengan kemampuan sih sebetulnya. Lu nggak perlu jadi kayak candil juga nih. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan range lo, dan kemudian itu ternyata membuat ya banyak pasar menerima, dan lu punya fans yang banyak banget gitu. Mungkin karena pasarnya juga rata-rata skillnya segua doang. Jadi lebih gampang buat mereka terima. Kayak tadi cerita siapa tuh?
Yang di luar tadi. Iya, bilang apa dia? Dia pertama kali bisa suka main musik, bisa main musik karena lagu Mimpi yang Sempurna itu Oh, karena oke, si Agung. ya simple banget. Oh, oke. Orang nggak perlu belajar musik lama, pegang gitar kasih tahu sini ini C, ini D, ini G, udah bisa satu lagu. Ya. Istilah gitu. Mungkin karena itu. Tapi buat orang yang pengen musik itu lebih rumit, ya mungkin nggak tertarik sih sama musiknya Peter Pan waktu itu ya pastinya. Tapi real orang lain bikin begitu belum laku. Belum tentu. Belum tentu. Makanya itu memang ada faktor luck, Pak. Tapi usaha lu konsisten. Nah, ini juga bicara mengenai itu, Tam. Dia tuh memang juga tiba-tiba nih dengan Peter Pan, terus kemudian ada problem soal nama, berubah menjadi Noah gitu ya. Terus lu pernah juga off ya sebentar. Iya, bentar. Terus kemudian lu naik lagi dengan Noah. Belakangan lu hiatus ya. Tapi masih Sekarang. Noah masih jalan ya. Noah manggungnya diberhentiin. Berhentiin gara-gara nggak ada lu. Enggak, karena kita hiatus jadi diberhentiin. Berat sih kalau tiba-tiba band jalan tanpa penyanyi yang udah ya pasti nggak gampang gitu ya. Berhentinya karena kebanyakan manggung dulunya kan? Iya, kita kan habis pandemi ya, habis pandemi itu tiba-tiba kan industri gitu. Terus kita main nggak berhenti-berhenti kayak ini apa yang dicari ya gitu. Udah istirahat dulu lah. Gila. Too much ya, hektik, Iya. fatigue abis itu. Iya. Fatigue. Maksud gue lu on and off gitu ya. Terus kemudian satu hal yang gue lihat sih satu hal ya, mungkin gue melihat bahwa gimana lu menghadapi kita aja bertemenan gitu ya, bertemenan dalam lingkup pembicaraan ekosistem ya, lu ngomong soal royalti, satu hal yang mungkin orang banyak ngomong dan lu juga berasa juga kali, lu tuh sedemikian punya karisma, itu nggak susah dipelajari itu ya. Jadi pada lu ngomong tuh lu tenang ya, lu kontrol gitu ya, dan kemudian membuat orang tuh tetap respect regardless lu on and off gitu ya dalam karir lu gitu ya. Jadi gimana ya maksudnya? Wah, itu nggak tahu. Kayaknya nggak dipelajarin memang. Itu emang bakat. Kayaknya nggak dipelajarin. Mungkin dari apa ya? Ya lumayan senang baca buku ya kadang-kadang. Oke. Waktu SMA tuh lumayan senang baca buku sastra. Terus juga baca buku kepemimpinan. Mungkin dari situ kali ya. Lihat pemimpin ini apa yang dia punya, pemimpin itu apa yang dia punya. Mungkin dari sana secara nggak sadar. Jadi pada saat lu ngomong itu tuh ada dasarnya, ada basisnya, dan akhirnya orang ngelihat, wah ini Ariel kalau ngomong asik nih. Itu yang membuat orang tuh jadi karismatik, Tam. Karisma pakai batik. Maksud gue buat Ariel gitu ya, itu dia bisa jaim, bisa kelihatan gitu. Karisma dan leadership-nya itu ya. Maksudnya lu pada saat ngomong dan segala macam itu satu hal yang, dan ini kelihatan juga sih pada saat lu ada di panggung. Ya, pada saat di panggung itu kan bener-bener lu mesti nguasai, lu bayangin aja yang ngadepin puluhan ribu orang di panggung, ya, dan lu harus bisa segala macam homework, ya urusan ngapalin lagu, urusan bagaimana lu stage act lu yang lu kalem ya, nggak terlalu banyak ini ya, tapi lu pas gitu ya. Itu juga dipelajarin sih sebetulnya. Ada teorinya. Ada momen di mana, jadi pertama kali belajar tuh dulu gini, kan dulu main di kafe, terus rekaman, pas rekaman pas manggung tuh ada beberapa yang kita dengar ya, orang kalau ngomong dia bilang lu terlalu rapi, terlalu kaset. Kalau misalnya orang mau dengerin kaset, orang dengerin kaset, ngapain datang ke konser lu? Kalau lu buat konser mesti beda. Oh, masuk gitu. Oke, berarti mesti apa? Terus di mana kalau kita manggung tapi crowd-nya nggak menikmati, kenapa mereka nggak menikmati ya? Kan kita profesional, penghibur profesional kan gitu misalnya gitu. Gimana cara bikin mereka menikmati ya? Oh, berarti gue mesti ikutan ini, gimana cara bawa flow dari lagu opening, bawa ke bawah, naik lagi ke atas, sampai akhirnya klimaks di terakhir gitu. Itu kan dipelajarinya nggak sebentar. Lu pelajari dari apa? Role model, maksud gue dari penyanyi luar negeri, pelajari dari mungkin banyak, udah pasti behavior-nya dan lain-lain. Industri luar, pasti industri sana kan mereka duluan. Kita lihat pertama kali mereka peduli banget sama lighting, nggak sembarangan doang lighting, nggak cuma nyala doang di panggung, ngikutin sama mood lagu.
gimana lighting itu bisa membuat penonton apa ya istilahnya? Berinteraksi jadi dia masuk ya. Behaviornya penonton tuh jadi sangat dipengaruhi sama lighting juga. Kalau kita nonton panggung ya, kalau terang banget kan kita malu ya mau ngapa-ngapain ya. Iya. Diem gitu. Begitu gelap mereka baru bisa ekspresi. Kan itu juga dipelajari gitu ya. Oh, oke, berarti lampunya kayak gini. Ada penyanyi tertentu di luar yang gua demen banget sama David Bowie tam. Oh. David Bowie itu asik banget gitu ya. Natural ya. Ya Freddie Mercury sih oke lah. Maksudnya dia punya ini ya karakter. Tapi David Bowie itu Ya. asik menurut gue ya. Dia secara nyanyi asik. Bang Una mana Bang Una? Wih, David Bowie ada di situ tuh baru. Iya, dari cara dia nyanyi, Setuju. stylenya juga asik ya. Setuju. Tapi banyak lah pasti mesti dan seiring sama waktu kan. Iya, iya. Karena kan kalau kita misalnya ke Bowie doang gitu. Iya. Terus di zaman sekarang udah nggak relevan kan apa yang Udah dilakuin Bowie di panggung. Zaman sekarang dengan teknologinya, dengan lampunya segala macam udah nggak bisa kesana lagi. Lihat sekarang, lihat Taylor Swift, lihat Coldplay apa yang mereka lakuin buat stage-nya gitu kan. Ya, mesti. Gue lihat dia, mesti lu juga bagus. sama Dino Hamid ya bikin apa yang pakai sepatu roda segala Oh macam. ya, Lu bisa main sepatu roda ya? dari SMP. Oh, gue takut keletak lah. Nggak dari SMP. Mengkol hari ininya. Orang tuh pas kemarin tuh sempet kaget karena nggak tahu aja. Sebenarnya gue dari SMP tuh udah main sepatu roda. Roda. SMA tuh pernah ikutan kejurnas sepatu roda juga. Jadi udah hal yang biasa main sepatu roda Jadi sebetulnya. tam beda zaman sih. Zaman gue gitu kita juga ke Bandung tuh main di apa ya, Lipstick. taman lalu lintas atau apa ya lipstick Oh, juga ada ya. lalu Itu main lintas. yang pakai itu skateboard itu tuh. Ya, Waduh, udah hebat banget tuh. ada Tapi itu, skate parknya. iya, zaman itu 80-an awal. Tapi lo mesti serius main gue itu real ya. Iya. Ya, lumayan serius. Karena maksudnya enggak, mesti serius kalau main dua itu karena nggak gampang juga kan. Ya, Gampang. Harus mesti kuasain sering. banget kan. Mesti sering ya. Cedera, sempat cedera. Iya. Tadinya main sepatu roda tuh main itu yang extreme game, yang half pipe, jumpingan yang terbang-terbang gitu. Habis itu patah, bukan patah ya geser lah lutut kanannya. Oh, iya. Tapi gue lihat lu banyak sering ya kemarin lu habis New York Marathon apa Chicago ya? Marathon. Iya, Chicago Marathon. Oh lu pergi sama si itu siapa Gading segala. Sama duda-duda itu. Duda itu. Duda-duda Gading. itu. Tapi cuman Raffi juga ya. Raffi yang lari itu cuman gue sama Raffi. Desta sama Gading tuh ini ciring, menciring. Gue pernah gue tuh di Jogja turun di airport ya. Turun gue lihat ada dia Raffi dan duda-duda itu tuh Bang Una. Gue mau ngedeketin men. Mau begini gue, dia lagi di wawancara. Oh. Gue sama bodyguard tuh ditahan lu, nggak boleh. Wah, Nggak kelihatan. Kalau kelihatan tuh langsung. Gue bilang, sombong banget nih. Gini. Wah, pakai bodyguard tuh badannya gede tam. Ada UKP waktu itu, Oh, UKP. UKP. Bukan Oh, kita iya, yang iya. dikawal ya, UKP yang Iya, dikawal. Iya, oh KP. Oke ya. Di bandara ya lupa gua 2 tahun yang lalu kali ya di Jogja ya. Bandara baru. Iya, benar baru betul. Oh iya, kita kerjasama tuh waktu itu. Kerjasama untuk nerangin bandara baru itu. Oh, oke. Mudah-mudahan soal visi aksi ini udah makin Amin, mudah-mudahan selesai. mudah-mudahan selesai ya. Tinggal masalahnya adalah soal izinnya di awal dan kemudian izinnya minta izin. Kalau gue sih terus terang ya masih belum, menurut gue kalau kita ekonomi mau cepet gitu ya, Ya, itu kan. itu proses itu harus lu minta izin lagi terus dilihat-lihat nih orang ini gue izinin nggak nih? Kan nggak begitu lo bikin aturan. Kadang bisa seorang yang terkenal bisa bilang yang dia orang semua tahu bahwa dia nggak akan izinin kalau si Rustam yang bawain. Tapi kalau ini kan penyanyi, ini aturan kan bukan buat komposer yang itu aja gitu, buat semuanya. Susah loh menebak-nebak. Umum nggak bisa orang per orang susah. Gitu. Susah. Ya, Undang-undang kan buat seluruh masyarakat Seluruh Indonesia masyarakat. ya. Ya, itu loh. bahaya. Jadi soal perizinan itu bahwa right 100% itu yang berbeda sih sebenarnya. Makanya- Gue juga bahwa hak azazi itu juga harus perhatikan ada hak orang lain sepanjang definisinya apa. Pada saat definisinya hak itu ada hak kita dan ada hak penyanyi, ada hak juga yang orang pendengar pun juga punya hak. Ya. Ini bukan masalah, pokoknya lagu itu udah gue nggak usah bawain, masyarakat juga nggak perlu dengar lagi. Gitu. Nah itu nggak begitu. Nggak Ya, bisa. Udah dilempar ke masyarakat gimana? Cuman intinya sih memang tuh
masyarakat umum tuh memang belum mengerti tentang hak cipta di industri musik sebetulnya. Makanya lu sekarang ada proyek apa nih? Ya, lagi coba bikin video ya apa istilahnya pendidikan, edukasi lah ya. Edukasi kayak hak cipta for dummies gitu biar Itu cepat. apa? Jadi buat orang awam, buat musisi yang baru mulai, biar mereka tahu hak-haknya mereka kan. Iya. Hak gua apa, habis itu aturan mainnya kayak gimana sih yang di dunia, seluruh dunia berlaku. Tapi berusaha dipersingkat sepadat mungkin biar atensi orang zaman sekarang kan sulit banget ya. Iya. Atensi cuma 15 detik. Jadi dengan buku yang simple, jadi orang bisa memahami prinsip-prinsip pokok Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Ya. Ya garis besarnya lah, Iya. nggak perlu yang jelimet banget tapi garis besar tahu. Jadi jangan sampai kayak kemarin jadi banyak perbedaan Interpretasi. paham. Iya. Dan asik kemudian asik berdebat soal interpretasi kagak jalan-jalan. Iya. Udah di blok 2 bulan tuh Iya betul. royalti. Royaltinya akhirnya nggak dikolek gitu kan, ribet banget gitu. Ya. Ya, Sayang. yang mudah-mudahan yuk ya kita terlibat semua pihak teman-teman nih, mulai dari bikin yang namanya FGD, Ya. bikin apa namanya konferensi, semua berkontribusi. Mudah-mudahan pemerintah mendengar, ya, DPR yang membuat undang-undang ini juga Tuh. mendengar, karena permasalahan bukan cuma royalti hitam, buku juga, karya tulis segala macam itu banyak yang Hak tiba-tiba. cipta luas. Iya, gue dengar contohnya gini misalnya ya, research jurnalis ya, orang-orang itu akademisi bikin research jurnalis ya, dia harus menggunakan jurnal-jurnal dibikin oleh publisher, bayar, Oh iya, betul. sementara si publishernya dapetin dari akademisi yang lain gratis. Jadi yang untung di sini publisher itu mengemas Sempet sedemikian dengar. rupa ya. Sempet Itu jadi itu hal yang kayak begitu tuh juga harus mungkin didudukan supaya lebih jelas gitu ya. Termasuk juga kayak film dan lain-lain gitu ya. Ya. Atau lukisan. Lukisan itu begitu lu jual 5 juta di secondary market itu bisa 100 juta suatu saat. Yang 5 juta udah nggak dapat lagi. Yang penciptanya udah nggak dapat lagi gitu. Karena nggak ada, belum diatur ya, maksudnya lebih jelas implementasinya mengenai LMK buku dan lain-lain. Itu gue lihat sih kemarin ini udah mulai ke arah situ gitu ya. Mudah-mudahan Banyak kemarin. ya, lu bikin buku itu itu e-book bentuknya. Enggak sih, nggak pengen buku karena zaman sekarang tuh kan lumayan agak kurang relevan ya si buku itu. Jadi kita karena pengen cepat, mesti video-video pendek gitu Oh, lah. video pendek. Oke, bagus sih. Dan itu berarti sumbernya lu dapat dari mana? Dari ini salah satunya. Dari, ya kan kita sempat ngobrol sama Prof. Henry, habis itu ada teman-teman lainnya dari DJKI juga yang udah mengawal, pokoknya banyak lah. Iya ya. Bagus sih supaya Intinya sih mudah-mudahan kedepannya semua pihak Ngerti? merasa diperlakukan dengan adil. Ya, betul. betul. Ya, Sebenarnya betul. itu. Ya. Mudah-mudahan deh ya. Terus, Amin. setelah bicara royalti ini, gue mau yang terakhir ya. Lu main film. Ya, iya betul. Lu main filmnya Dilan, bro. Gitu, gimana caranya tuh? Gimana Gua caranya? sempet- Dulu zaman Rano Karno udah kegedean main SMA 6 aja. Dulu kan SMA 6 ya kalau film zaman gue nih, Rano Karno, Cinta dari SMA. Tapi Rano tuh udah kuliahan gitu ya. Itu aja sebenarnya agak sulit ya. Tapi lu mungkin teknik sekarang ini udah bisa. Kayaknya iya. Jadi pertama Jadi kali lu main sebagai kuliah. Dilan jadi udah sebagai kuliah. Dilan umur 25 tahun masih kuliah di ITB. Baru pulang dari Kuba. Bus. Ya, mungkin dia muda tapi kayaknya mukanya bisa agak tua dikit lah karena terlalu banyak di kepalanya. Nggak, tapi orang Gringo go home. gringo. Tapi ada declare juga nanti gampang, kalau zaman sekarang tuh gampang facial itu Terus. bisa dirubah, bisa lebih mudah dan segala macam gitu. Karena gue juga punya keraguan waktu itu pas ngobrol, ini yakin nih gitu. Yakin, yang penting mereka dapetin pengalaman dari pribadi karena kan dari kelas 1 SD di Bandung. Jadi udah jadi kayak orang Bandung sebetulnya karena gedenya di situ. Logatnya tahu, pergaulannya tahu. Dilan itu kan juga banyak cerita tentang geng motor ya. Geng motor. Itu juga gue ngalamin. Oh gitu. Heeh. Lu ikut geng motor tuh. Lu
pernah berkelahi gitu? Ya pernah lah pasti. Kalau Rustam nggak pernah berkelahi, dia bagian dipukulin. Kalau lu gimana? Pernah lah dulu pasti. Teman-teman banyak kenal. Cuman abis itu ya mungkin lebih berat ke musik ya akhirnya. Oh, Itu kan zaman-zaman SMP kita milih ya kita mau kemana. Tapi nggak bisa terhindarkan itu semuanya pasti bersentuhan itu di umur-umur segitu antara yang berantem, yang musik dan segala macamnya. Cuman ya abis itu yang dekatnya lagi mungkin sama seninya. Dylan tuh kan suka ngegambar. Gue tuh sebenarnya pengen Dylan tuh di Fakultas FSRD-nya ITB kan, seni rupa, desain ITB. Gue tuh pernah daftar situ tapi nggak keterima. ITB? Iya. Nggak keterima, abisnya keterimanya di Unpar, arsitek. Jadi mungkin memang seni yang agak teknis kayaknya takdirnya. Kalau seni murni itu kayaknya memang. Tapi di film lu akan bagaimana lu menyesuaikan? Itu kan Iya. gue ikut casting, Tam. Susah, Tam. Gue disuruh memerankan orang yang sombong. Yang ada gue marah-marah, Tam. Padahal kan nggak Bukan sombong ya, jadinya marah-marah ya. Iya, marah-marah. Itu kan susah ya, maksud gue. Susah cuman kan satu. Dan lu mesti lepas teks. Iya, mesti hafal. Dan lu bisa, kalau rekaman kan kita ada bisa diedit tuh ya. Ya, ini enggak. Ya bisa lah edit juga sebenarnya. Cuman udah ngobrol bahwa ini nggak akan sepanjang itu kok. Ininya yang dibicarain. Cuman khas gitu. Dan karena lagi libur Noah ini juga, jadi kayaknya gue mesti, kan sama-sama seni ya, ini seni peran gitu. Tertarik juga pengen nyobain seni peran gitu. Cobain deh gitu. Ya mungkin belajar dari video klip dulu, habis itu kayaknya bisa gitu. Cobain gitu. Bener sih, itu excited sih. Sayang gue kagak lulus gue casting. Gitu. Terus ada casting nyanyinya, gue seneng banget suruh nyanyi. Tapi pas suruh bergaya, gue lupa mulu teksnya. Gitu. Seru sih, seru. Mudah-mudahan. Oke. Saat ini emang sangat lagi prihatin gitu ya. Ya betul. Iya, itu gue melihat itu, dan Kampung Ambo di Palupuah itu terkenai itu banjir dan jalanannya juga putus. Itu ada lagi Lubua Milun ya? Enggak, satu lagi Lumin itu perumahan-perumahan yang hancur gitu ya. Nah, terus kemudian satu lagi Batu Busua. Batu Busua juga tuh juga banyak itu yang rumah-rumah tuh hanyut. Dan you know what? Ini bukan masalahnya gue konteks sama teman-teman di sana ya, di Padang ya. Itu bukan cuma hujan yang 7 hari berturut-turut, tapi emang banyak pembalakan liar. Ya, banyak juga tebang-tebang hutan. Erosi ya. Erosi. Jadi banyak teman, dan kelihatan banget itu di sungainya itu yang hanyut itu batang-batang kayu, Tam. Batang-batang kayu. Jadi ulah kita sendiri gitu loh. Ini kan mesti ditata itu, makanya untuk memberikan izin pembalakan liar atau penebangan yang baik yang liar maupun yang berizin itu mesti hati-hati. Kajiannya mesti bener gitu. Kasihan tuh akhirnya masyarakat seperti itu, terkena seperti itu. Sebenarnya udah terjadi lama, ketahuan ini kalau ada banjir kayak gini tuh. Baru. Iya, betul. Akibatnya ada baru ketahuan. Iya. Kayak gitu. Betul. Iya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan lah bisa. Mudah-mudahan ya, Riel ya. Kita nanti mungkin ya, gue sering banget ketemu tuh yang tiba-tiba Ariel ini dong, ajak dong Uda Kadri, Ariel, BCL gitu ya, untuk orang-orang Minang nih. Orang-orang Minang nih kekurangannya sebenarnya. Mereka tuh kan merantau ya, berhasil, tapi jarang ada yang pulang, bro. Jarang ada yang pulang, jadi tidak berinvestasi di kampungnya, gitu. Ini yang tadi gue bahas gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonominya segitu aja gitu. Memang harga murah, tapi kalau kita ada di sana dan kemudian kita bekerja dengan income yang nggak bisa dijual mahal gitu ya, karena daya beli murah gitu. Susah juga karena nggak ada investasi. Gitu. Iya sih. Kemarin tuh gue
forward ke lu lagu yang gue akan. Oh, Kalau ada komen-komen, Ariel. ada. Gue bilang itu bukan lagu, itu lagu Jepang. Nggak, serius. Dia pertama kali gue dengar kan pop ya. Iya Pop. Terus si bahasa Minangnya kan samar. Iya. Sekilas tuh ini lagu Jepang atau apa? Oh enggak, ada juga rupanya tekanang-tekanangnya. Iya, makanya. Oh. Tapi sebenarnya gini Real, gue tuh gini, ada memang musik tradisi itu adalah identitas ya. Ya. Yang memang musik Minang tradisi itu pakai talempong, pakai tadi apa? Bansi, ya. Bansi, saluang. Maka dia tradisi. Ya. Ditampilkan di Jakarta pun juga dalam konteks itu. Ya. Walaupun sekarang gue lihat ya, pada saat dia itu digabung dengan Timur, ya Tabola Bale itu kan ada part Minangnya tuh ya. Betul, depannya ya. Ya, itu memang ada beberapa nadanya Minang gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga bukan Minang-Minang amat. Termasuk musik yang itu yang Tabola Bale itu juga bukan Ambon-Ambon atau apa ya, itu dari Timur pokoknya ya. Sumba atau apa ya, Nusa Tenggara gitu ya. Ya, ritmenya tuh pop ya, pop pop ada ambil ritmik yang pop biasa sih sebenarnya. Pop modern ya. Ya pop modern gitu ya. Jadi memang musik ini kan memang luas gitu. Jadi gue melihat bahwa ya gue ambil musik yang urban yang memang luas gitu ya. Jadi pop yang memang pop. Tapi gue at least mau memperkenalkan bahasanya tuh bahasa Minang. Betul. Ya bahasanya bahasa Minang. Dan gue ambil syutingnya itu di Harau. Di Kelok 9. Oh, Kelok 9. Payakumbuh. Gitu. Payakumbuh. Jadi tetap aja gue memperkenalkan supaya memperluas pengetahuan orang mengenai Minangkabau. Ya, harus sih. Karena kan nggak semua orang tertarik sama yang tradisional ya. Betul. Begitu Sama kayak, Sama kayak ini kemarin tuh, istilahnya, kan Indonesia tuh selalu batik diperkenalkan ke luar negeri segala macam. Gue bilang bukannya itu juga bagus, mesti dipelihara. Ya. Tapi kan culture-nya kita juga bisa luas ya. Bisa musik popnya diperkenalkan keluar kan juga bisa. Soalnya kan kayak Korea, apakah dia memperkenalkan Koreanya ke sini? Enggak. Ya enggak. Pop culture baru kan gitu. Betul, karena Korea yang masuk ke sini itu bukan tradisional Korea. Itu musik western dikasih bahasa Korea. Pop culture baru kan. Betul, dia punya tapi culture. tetap aja orang bisa bilang wah ini Korea gitu ya. Karena kan jadi sedemikian tuh blended ya itu. Jangan terlalu ke belakang. Iya. Makanya Minang juga ya musiknya modern aja, bahasanya Minang. Bahasanya Minang dan kemudian attitude-nya tuh juga attitude Minang gitu loh. Attitude-nya. Ya, attitude-nya. Sendu-sendunya. Ya sendu-sendunya tuh ya marato ya. Itu sendu-sendunya harus ada tuh ciri khasnya. Gitu sih. Ya. Ariel Dengerin. Pokoknya itu kayak lagu Jepang. kita coba Ariel. Coba dengerin. Kita coba nanti. ya karena memang kita selalu bereksplorasi sih. Di musik tuh luas. Ya. Orang bisa bereksplorasi ya. Ya, betul. Ya. Oke. Terima kasih Sama-sama. semua teman-teman pendengar pemirsa ya, pemirsa. Pendukung penonton Ambo Kadri katanya. Kita kedatangan tamu Ariel ya. Mudah-mudahan juga Ariel sukses ya. Amin. Ya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, sampai kita ketemu lagi nih ya di event-event yang lain. Ya, oke. Oke. Thank you. Sabana mantap.